Alkitab itu penuh dengan musik. Nah, jadi harmoni itu hanya untuk musik. Maka itu saya bisa ketemu rahasia ini. Tapi mengapa kata harmonis dipakai untuk pernikahan? Keluarga harmonis. Di situ Roh Kudus tunjukkan. Karena aku, Bapa di surga, buat arranger yang hebat lewat keluargamu masing-masing. Harusnya dari pernikahan kita lahir lagu-lagu yang hebat. Tapi setan merusak semua itu. Akhirnya lagu falas yang keluar semua. Kalau nggak dari keluarga kita. Yang belum menikah, siapkan diri. Betapa indahnya kalau di keluarga kita masing-masing keluar lagu-lagu. Kan memberkati dunia ini. Anak-anak kita. Nah, dari situ Yesus itu muncul. Tahun 70-an. Dr. Stephen Tong pernah khotbah, dia belum doktor waktu itu. Dan saya setuju. Tidak ada agama seperti agama Kristen. Semuanya pakai musik. Musik yang paling banyak itu dari gereja, bukan di tempat yang lain. Bahkan di kuburan pun orang Kristen itu nyanyi. Betul, di kuburan nyanyi. Luar biasa. Nah, dunia mengakui satu-satunya cara untuk mengungkapkan emosi dan perasaan itu paling bagus lewat pujian. Selama ini saya baru ketemu 2 keluarga, satu di Makassar, ya, satu di Nabire, dan kebetulan dua-dua itu anak perempuan. Saya lihat 2 keluarga ini, saudara, anak perempuan mereka itu waktu masih kecil, sekarang sudah besar, sudah lain. Yang di Nabire mulai juga, sudah mulai berulang karena sudah mulai besar. Saya kagum. Jadi 2 anak ini kalau mengungkapkan apa-apa itu pasti pakai lagu dan mereka ngarang sendiri lagunya. Saya kagum sekali. Dan itu betul. Cara mengungkapkan kasih itu paling bagus lewat lagu. Maka itu lagu di dunia ini pasti paling banyak lagu cinta. Betul, karena itu ungkapannya. Apa hubungannya dengan The Last Jesus? Harusnya musik saudara, lagu-lagu saudara harus bisa menyatakan Yesus kepada dunia ini. Tapi mulai dari hatimu lebih dulu. Betul nggak? Hati yang disembuhkan, hati yang dipulihkan, itu pasti akan mengeluarkan. Siapa Yesus yang sesungguhnya akan dikenal oleh orang di sekitar kita. Jangan sembunyikan Yesus. Jangan. Saudara, dunia mengakui bahwa lewat musik orang itu bisa sembuh. Betul enggak? Sekarang sudah kira-kira 15 tahun terakhir ini, saudara lihat dunia menggunakan terapi musik. Betul enggak? Terapi musik. Bahkan sekarang peternakan di Israel, di Eropa, di Selandia Baru, itu peternakan pasti ada musik klasiknya. Di kandang sapi, kandang domba. Dan sudah dibuktikan, kalau mereka diperdengarkan musik pada jam-jam tertentu, itu susu mereka akan melimpah luar biasa. Bahkan di Israel ditemukan sudah berapa tahun terakhir ini, kebun-kebun pisang mereka itu pakai musik. Pisang bisa dengar musik. Di Belanda orang yang punya kebun bunga pakai musik. Coba lihat, apa kita dalam musik hebat. Alkitab itu penuh dengan musik. Maka itu musik adalah bahasa universal. Dunia mengakui itu. Nah, disitulah Yesus akan kelihatan. Bagaimana cara kita membawa dia? Tapi lagi sekali dimulai dari hati yang dipulihkan. Tanpa hati yang dipulihkan, tidak mungkin. Kita kembali ke Yohanes pasal 4 tadi itu. Jadi Papa di surga yang mengharuskan Yesus tengah hari bolong, panas, terik, balik lagi ke Galilea, sudah balik lagi ke sana harus lewat Samaria. Karena hari itu ada seorang manusia yang hatinya kosong, jiwanya kering. Dan surga tahu hati perempuan itu. Yesus disuruh balik. Tuhan Yesus tahu nggak dari awal kalau orang itu pelacur? Tahu. Dan lihat cara dia ngomong. Dia nggak, hai pelacur bertobat kamu, nggak begitu. Maka itu kita ketemu orang berdosa, jangan langsung. Kita harus pakai hikmat Roh Kudus. Bagaimana caranya untuk membuat mereka itu betul-betul bisa punya hati untuk menerima kebenaran itu. Itulah yang dinyantikan oleh dunia. Kasih yang mereka nggak pernah tahu. Kejadian pasal 3. Sekarang kita akan kenal Papa kita di surga. Yang tidak ada di dalam agama apa saja. Kejadian 3. Apa kisah yang ada di Kejadian 3 pada saat itu? Tentang apa? Apa?
manusia jatuh dalam dosa. Nah, di dalam agama apa saja, Tuhan mereka itu sangat pemarah. Ngeri sekali. Saudara, tapi Tuhan kita tidak. Lihat ayat 8. Saudara, baca masing-masing dulu ayat 8. Menurut saudara, seharusnya ketika Papa tahu Adam dan Hawa berdosa, harusnya Papa itu marah, emosi atau bagaimana? Seharusnya secara umum marah. Pasti. Karena melanggar. Jelas sekali. Tapi menurut saudara di ayat 8, Papa marah atau tidak? Baca lagi ayat 8. Papa marah atau tidak? Saya tanya kok susah benar jawabnya. Tidak. Kalau dia marah seharusnya ayatnya bunyi apa? Ayo, apa? Lari, kurang tepat. Itu dia teriak-teriak. Enggak teduh, enggak senyap begitu. Terus enggak dengar suara berjalan jaju. Burak gitu. Mana bajingan dua tadi, mana ini? Enggak betul enggak? Tapi lihat dia enggak marah sama sekali. Bukan berarti dia setuju dengan dosa. Dengar, hukuman tetap berjalan. Mereka diusir keluar. Tapi Papa tetap Papa. The last Jesus itu harus kita nyatakan Papa di surga. Dan ini contoh. Saudara, dia enggak marah. Berjalan-jalan di hari sejuk. Lihat ayat 9. Saya sering debat dengan banyak teolog. Mereka syok ketika saya yakinkan kebenaran. Menurut saudara, betulkah Papa tidak tahu mereka dua sembunyi di mana? Ayo, jawabannya cuma ada dua, tidak atau tahu? Ayo cepat. Koncong sekali. Kalau dia tahu, kenapa dia tanya di mana engkau? Manusianya nggak tahu dia di mana. Loh, mau ditanya kok Tuhannya yang tanya, di mana engkau? Manusianya nggak tahu dia di mana. Bukan. Mereka sembunyi. Saudara, dengarkan ini. Ternyata Papa memang tidak tahu. Wah, nggak mungkin. Teolog mendapat. Dia kan maha tahu. Justru lewat ayat ini saya menemukan kebenaran. Ketika kita tidak jujur kepada Papa, kita sembunyi di dalam kemunafikan, maka dia jadi tidak maha tahu atas hidup kita. Saya ulangi lagi. Maka itu mengapa dia paling benci orang munafik. Lihat, kenapa Tuhan Yesus lebih senang kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Jangan menyembunyikan sesuatu. Saya ulangi lagi. Di dalam kepura-puraan kita, dalam kita sembunyi di balik dosa kita, lalu kita aktif dalam pelayanan, saudara, kemahatauannya jadi tidak berdaya. Dia nggak maha tahu. Sebab kalau dia tahu, lalu dia tanya di manakah engkau, berarti dia munafik. Di situ para teolog nggak bisa ngomong. Berarti dia munafik. Kita buka dulu Yakobus 5:16. Di situ kita ketemu rahasia ini. Yakobus 5:16. Kenapa di Alkitab saudara selalu ada coretannya di bagian B? Maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Betul? Ayat itu yang dicoreti. Nah, Alkitab itu juga menerangkan di ayat yang sama. Kapan kita menjadi orang benar? Dari kalimat pertama. Karena itu hendaklah apa? Kamu saling apa? Mengaku dosamu dan saling mendoakan. Stop dulu. Kata saling mengaku dosa itu artinya apa? Terbuka, jujur. Pertanyaan berikut. Mana lebih gampang? Mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada manusia? Mana lebih gampang? Mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada manusia? Kenapa? Jawabannya. Nggak kelihatan, bukan. Lebih jelas, bukan. Pasti diterima, bukan. Nggak didakwa, bukan. Apa? Dia tahu sendiri, bukan. Nggak malu, bukan. Dia mencintai kita, terlalu rohani. Enggak. Dengar. Enggak, Berita jangan marah, Berita ya, maaf ini. Ini. Mengapa kita manusia lebih gampang ngaku dosa kepada Tuhan? Jawabannya karena Tuhan nggak pernah mulut bocor. Oh iya. Betul nggak? Mulut kita ini sering bocor. Tapi mengapa dia minta? Terjemahnya yang kurang tepat. Begitu kita sudah saling mengaku dosa kepada sesama kita dan saling mendoakan,